Merdeka! Ini malam yang sangat istimewa. Malam 17 Agustus dan saya Abdurrahim, caleg DPR RI Dapil Surabaya dan Sidoarjo. Bersama saya ada hadir Cak Musyafa Rauf, caleg DPRD Jatim PKB Dapil Surabaya. Kita malam ini ada di forum yang istimewa, Cak. Bitok, suarakan pendapatmu. Nah, Cak Safa. Ya, Saya tadi sebelum kesini keliling-keliling di berbagai tempat di Surabaya. Surabaya ini benar-benar istimewa. Surabaya, Sidoarjo itu istimewa. Jadi mungkin kalau ada orang luar di malam 17 Agustus hadir ke Surabaya, mungkin kaget, bahkan mungkin mesuh, Cak. Yeah. Mungkin ya mesuh apa gitu istilah Surabaya jancuk atau apa gitu, Cak. Karena gang-gang itu ditutup. Hampir semua gang-gang itu ditutup, Cak. ya, Nah, ya, memang betul itu. mungkin di daerah lain nggak seperti itu. Ada misalnya tasyakuran, tapi nggak seperti di Surabaya. Hampir semua gang-gang itu Surabaya, Sidoarjo itu tutup semuanya, Cak. Betul. Untuk tasyakuran. Nah, mungkin bagi orang lain ini, bagi orang lain di luar yang tidak tahu Surabaya, wah mau ke sini ditutup, mau ke sini tutup. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah tradisi yang punya makna besar. Nah, saya akan tanyakan ke Cak Safa, apa kira-kira makna dari, saya lihat betapa luar biasanya warga Surabaya, warga Sidoarjo mengekspresikan atau mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Apa kira-kira kok segitunya warga Surabaya dan Sidoarjo ini dalam merayakan malam 17 Agustus itu? Pripun, ya? Ya, hampir saya dengarkan dan saya lihat, saya saksikan langsung di Surabaya ini malam 17-an ini adalah istilah rialatan. Rialatan itu semacam tasyakuran yang khas dengan bahasa Arab yang artinya itu malam tasyakur atas kemerdekaan. Nah, karena memang di Surabaya itu masih terkesan, dan Sidoarjo ini karena resolusi jihad itu ada di Waru, itunya sejarahnya di sana. Itu karena dulu santri yang merasa bahwa untuk mempertahankan dan merebut kemerdekaan itu dengan istilah 10 November itu menggugurkan berapa ribu santri. Ribu jihad, ya. Itu jihad. Nah, itu jihad yang benar-benar jihad yang betul-betul jihad. Dan itu dilakukan oleh para santri. Itu para santri. Karena perintah daripada Hadratus Syekh dan para alim ulama yang sepakat pada saat itu bahwa hubbul waton minal iman. Nah, sejarah ini yang saya yakin generasi muda, baik generasi muda di Surabaya, di Sidoarjo, atau dimanapun berada, saya ingin mengupas dari Cak Safa. Cak Safa ini tokoh di Surabaya yang mengerti, saya anggap sangat mengerti tentang sejarah. Bagaimana peran santri di era pra-kemerdekaan saat itu, bagaimana akhirnya muncul yang disebut resolusi jihad, fatwa jihad oleh Hadratus Syekh. Bagaimana bahwa terjadinya kemerdekaan itu adalah ada peran besar santri. Peran besar santri terutama kalangan pesantren Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan kemerdekaan. Ya, banyak sejarah yang harus kita gali dan fakta-faktanya. Misalkan ada Tugu Pahlawan. Ada Hotel Yamato. Yang sekarang jadi Hotel Majapahit. Itu bukti sejarah bahwa di Surabaya ini angkat senjata dengan bambu runcing yang sekarang ada di jalan Tugu monumen monumen bambu runcing itu. Artinya bahwa
Merdeka ini tidak diberi hadiah oleh siapapun, tetapi ini direbut. Merdeka itu direbut, Direbut, bukan pemberian. bukan pemberian. Bukan pemberian. Ya. Walaupun digoda berkali-kali pimpinan negeri ini untuk bisa itu dihadiahi supaya mereka merasa bahwa ini tidak karena perangan tetapi karena dihadiahi. Ya, tapi para ulama tidak mau. Dan tetap harus kita lawan dan harus kita hadapi. Sehingga terjadilah perang 10 November yang di situ bisa membunuh seorang jenderal besar yang namanya Jenderal Malabi. Nah, Jenderal Malabi ini begitu perang kemudian dibunuh, laporlah ke Ratu Helmina pada saat itu. Indonesia itu seperti apa kok bisa-bisanya jenderal yang luar biasa dia ditugaskan di sini itu bisa dibunuh karena anak-anak Indonesia itu apa? Ternyata kuncinya adalah semangat yang diberikan oleh para kiai, kemudian doa kiai, serta ketulusan hati para pejuang yang di situ adalah para santri. Setelah merdeka, para santri ini tidak ingin mendapatkan jabatan, tidak ingin mendapatkan imbalan, tetapi mereka balik lagi ke pesantren-pesantren untuk memperjuangkan ajaran Islam, khususnya Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, anak-anak muda Surabaya itu kadang-kadang yang diingat jas merah. Jas merah. Padahal di jas situ ada hijau itu jas hijau. Jas hijau. Apa makna jas hijau itu? Ya, jas hijau itu adalah Jangan lupakan jasa para ulama. Tentunya. Nah, ini. Ya. Ini saya jadi gini, Cak. Ada sebutan yang menurut saya salah kaprah ini. Kalau di era politik sekarang, ada sebutan partai nasionalis, partai agamis. Seolah-olah yang tidak partai nasionalis berarti nggak punya perjuangan. Iya, berarti bukan nasionalis dong. Ya, kalau yang sebut di sini ada ini wilayah partai nasionalis. Ya. Sebut saja misalnya PDIP partai nasionalis atau Golkar sebut nasionalis. Berarti yang sini bukan nasionalis gitu. PKB misalnya. Ini salah kaprah menurut saya. Iya, memang itu sengaja ada yang nyeting, mengkotak-kotak supaya jasa itu hilang. Nah, jadi ada framing ini. Menurut saya ada framing. Ada framing. Kalau ada partai nasionalis, berarti kan yang sebelahnya nggak nasionalis. Dan itu tidak bisa diterima. Tidak bisa. Kalau lihat dari sejarah tadi kan nggak bisa diterima. Tentu PKB harus disebut sebagai partai nasionalis yang religius. Iya. Jangan dianggap PKB bukan partai nasionalis. Ini salah kaprah. Kita itu lebih nasionalis daripada yang ngaku-ngaku nasionalis. Ini penting ini, Bro. Ya. Kita PKB itu jauh lebih nasionalis daripada yang ngaku-ngaku nasionalis. Ada partai yang baru lahir kemarin. Ya. Merasa nasionalis. Kemarin terus dikelompokkan sebagai partai nasionalis. Nah, ya. Masuk akal nggak itu? Nah, itu nggak masuk akal. Masuk akal. Nasionalis kita itu merebut kemerdekaan ini adalah nasionalis. Itu 100 karat itu. Nah, iya. Kita pemegang saham seri A dalam seri A merebut kemerdekaan ini. Iya. Kok dikelompokkan sebagai bukan partai yang nasionalis? Nah, disitulah ada aktor intelektual yang sengaja untuk memframing, kemudian menghilangkan sejarah bahwa santri itu ikut dalam kemerdekaan dan di depan. Hizbullah itu mau dihilangkan. Kemudian mereka akan bicara tentang sejarah nasionalis itu adalah orang-orang yang tidak santri. Yang tidak santri. Santri lah ini sejarah yang menurut saya perlu sekali dipahami, terutama kalangan muda. Bahwa kalau ada framing sekarang, ini kelompok partai nasionalis. Berarti kan yang sebelah, termasuk PKB dianggap bukan sebagai partai yang nasionalis. Nah, itu. Padahal tadi dijelaskan, kalau dari sejarah kemerdekaan, kurang nasionalis apa PKB atau NU partai yang dilahirkan dari rahim NU ini kurang nasionalis apa kan begitu, Cak? Luar biasa. Justru kelebihan PKB adalah sudah nasionalis
ya juga religius. religius. Nah, mereka rupanya gak berhasil mau mendikotomikan antara nasionalis dengan religius. Mereka mencoba untuk sudah orang NU itu, orang Islam, Yang santri itu cukup di nggak usah pesantren. cukup di pesantren. Nggak perlu cawe-cawe Nggak perlu ngurus cawe-cawe, politik. politik. Biar politik urusan kita-kita. Ya. NU cukup duduk Ya. di pesantren, ngaji di umat. Ya, itu adalah skenario besar supaya santri tidak bisa mengambil kekuasaan sekaligus tidak ikut ngatur negara ini. Nah, padahal ngatur negara ini satu-satunya adalah lewat partai politik. Lewat partai politik. Karena konsensus nasional dibentuknya negara ini dengan partai politik. Kan gitu ya? Nah, tapi mereka berusaha, sudahlah orang NU itu ngurusi masalah diniyah, masalah pondok pesantren, masalah keagamaan. Politik biar jadi lahan mereka Ya. gitu ya. Ya itu yang harus kita luruskan. Padahal kalau kita di pesantren, kita diajarkan bahkan riwayat mulai dari bagaimana Rasulullah waktu itu, Ya. bagaimana Wali Songo juga berpolitik kan gitu Cak, ya. Bagaimana para ulama-ulama kita juga dulu berperan penting dalam lahirnya perpolitikan di Indonesia. Karena itu kan, Kalau kita dianggap nggak kompeten, nah itu, Yai Mas Yusuf itu sudah kirim lewat WA, lewat grup macam-macam itu. Kita merebut kemerdekaan. Setelah merdeka kita merebut kekuasaan. Karena kekuasaan itu penting. Kita bisa ngaji dengan leluasa, kita bisa ngatur pemerintahan itu dengan baik, itu harus lewat kekuasaan. Kalau kekuasaan itu diambil orang-orang kepet-kepet itu ya kacau. Ya pasti dia. Misalkan di Surabaya itu ada Perda Mihol. Anak selung jelas iki. Apa mihol? Aku wis ngerti. Iya, mihol itu memang beralkohol. Itu partai-partai yang ngaku nasionalis itu mendukung, yang mengajukan bahkan nawarin seolah-olah mengatur. Padahal ada misi terselubung. Agar ini bisa legal diperjualbelikan. Iya. Dan PKB sikapnya menolak keras. Dan itu sudah ditawari berkali-kali mengenai masalah uang. Kenapa harus diperdakan? Nah, sudah jelas. Kan itu innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan. Lah itu kan sudah nas. Kenapa nas diperdakan? Ini berarti siapa ini? Ada misi-misi tersembunyi agar ini bisa diatur, nanti di tempat-tempat tertentu diperbolehkan. Betul. Nah, sekarang kalau itu PKB tegas, menolak. Wes nggak ngurusi perdanan mihol. Wes nggak usah dibahas. Wes jelas nas. Jelas itu karena sudah nas dan itu sudah dalam Al-Qur'an innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan. Kenapa itu harus diperdakan? Wong sumber hukum yang paling tinggi dalam agama ini itu adalah Al-Qur'an. Setelah itu Al-Qur'an. Ini loh Cak, yang ini Ki, kadang-kadang yang nggak paham itu menganggap politik itu semua kotor. Padahal kalau misalnya para santri ya, itu saya juga tergerak untuk akhirnya berpolitik itu karena itu. Kalau kekuasaan itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya dasar keagamaan yang kuat, maka hal-hal seperti itu bisa lolos. Dan hampir lolos. Sekarang itu bahkan karena kita itu masih belum dominan di DPRD Surabaya, itu digantung sekarang. Berarti ini belum dicoret? Belum. Masih digantung. Ngintip-ngintip? Ya. Ini kira-kira ada peluang lolos. Karena itu mereka berusaha supaya bagaimana kita ini tidak bisa besar di Surabaya. Dan PKB akan all out untuk menolak adanya perda itu. Mas nggak usah diatur-aturan karena aturan miras sudah jelas di Al-Quran. Dan saya itu sudah dilapori oleh ketua pansus, sekretaris pansus pada waktu dari PKB. Gimana Cak Safa? Masalah perda mihol di Surabaya. Ini kita ini tinggal nunggu
setuju atau tidak. Ini sudah ada yang datang dengan mengiming-iming macam-macam fasilitas dan sebagainya. Saya bilang, you sebagai anggota DPR jangan sampai meninggalkan legasi yang bertentangan dengan nas Agama. Al-Quran. Nah, itu akan selama hidup sampai di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban yang sangat besar. Bagaimanapun, apapun resikonya, tolak. Apapun resikonya, tolak. Itu saya katakan, sudah, kita jangan tolak-toleh, biar nggak ada yang mendukung, nggak ada yang ikut. Walaupun kita kecil, tapi kita sudah kulil haqqo walau kana murra. Katakan sesuatu dengan yang benar, walaupun itu pahit. Saya kira itu, Mas. Kalau perjuangan pada zaman dulu itu kita perang, sekarang kita harus perjuangan untuk mengambil kekuasaan. Mengambil kekuasaan. Mengambil kekuasaan. Artinya gini saya. Jadi kadang-kadang ada yang berasumsi mengambil kekuasaan itu karena kita berambisi mendapatkan sesuatu gitu. Padahal bukan begitu itu. Bukan, enggak mutlak. Merebut kekuasaan itu adalah sarana agar kita bisa melakukan hal-hal baik lewat kekuasaan itu kan begitu saya. Iya. Jadi tekennya seorang kepala daerah sekali itu lebih berharga daripada fatwanya kiai yang berkali-kali. Saya kira itu Mas Rokim ya. Kita masih ada acara lagi. Ini mau istighosa. Kita meminta kepada Allah supaya PKB di Surabaya ini diberi kemudahan, sekaligus caleg-calegnya yang bekerja dengan ketulusan, dengan kesungguhan akan diberikan kemudahan, sekaligus diberikan keberhasilan untuk menjadi wakil rakyat di Surabaya maupun Sidoarjo. Yang hari ini Mas Rohim datang ke tempat kami. Terima kasih atas nama DPC PKB Kota Surabaya. Dan saya sudah nggak merasa ini sebagai tempat kami. Saya sudah nggak merasa sebagai tamu, tapi saya sudah merasa dan harus ikut ambil bagian sebagai bagian dari keluarga besar PKB Surabaya. Ya, terima kasih Mas Rohim. Ya. Kami sudah itu di. Terima kasih banyak sahabat Bitok, dan ini bincang-bincang yang sangat menarik dengan Pak Muzaffar Rauf. Nanti kita akan lanjut dengan bincang-bincang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka.